Ini ternyata gue kan diundang untuk podcast ini untuk jadi ternyata untuk dimaki-maki. Bukan. Gue percaya Gensi. Sharing. Ternyata gue di sini sendiri untuk dimaki-maki. Soalnya kalau nggak dulu jadi bapak ngedumel doang. Selamat datang di MLD Podcast yang bisa lo nikmatin di YouTube MLD Spot TV. Dan sekarang kita juga udah tayang di aplikasi Noise. Tentunya masih bersama gue, Oza MLD Rangkuti. Dan juga partner gue, Apos gitu, self-inspired by MLD Spot Utagaol. Gimana Bos? Kabun kap. Kenapa Thailand? Oh enggak. Apos nih lu pertama kali di MLD Spot? Pertama kali dan sebagai host ya? Sebagai host. Ya, seneng banget gua. Biasanya Biasanya kan gua nge-game aja tiap hari kan. Nge-rap 2 bait bisa kan kalau gak salah? Bisa. Bisa. Bukan lo yang nge-rap kan? Oh ya gua nge-rap. Gue udah beatboxnya. Iya. Ya, man. MLD. I'm happy. 2 bait. Udah. Bener. Langsung dikasih tantangan aku. Sorry, Bos, agak pressure ya. Ada pressure. Nah, tapi kita juga udah kedatangan tamu-tamu yang luar biasa sekali ya. Iya. Pertama nih ada David Alfa Sunarna. David Alfa Sunarna. Thank you. Ini adalah seorang CTO Gokil. ya kan. CTO itu Chief Technology Officer dari sebuah startup ya hitungannya ya. Yes, Namanya Bisa Ekspor. Oh gitu. Gitu. Harga HP yang paling murah sekarang berapa? Bukan, itu kan bukan orang. Gak semua startup urusannya ke handphone. David. Gitu. Iya. Beda David. Beda. Iya. David. Beda. Iya. Beda mata pencarian juga. Beda David. Iya. Tapi resign dari MU tahun berapa? Beda David juga. Bukan. David Beckham maksud gue sebenarnya. Bukan yang De Gea ya. Bukan. Iya. Bisa Ekspor udah berapa lama Bang David? Bisa Ekspor nih udah 2 tahun. Kita udah jalan 2 tahun. Betul. Banyak lah ya karyawan-karyawan di sana ya Bisa Ekspor. Banyak dan tujuan Bisa Ekspor sendiri juga ngebantu Gensi biar ada tujuan hidup. Emang selama ini mereka gak ada tujuan hidup apa gimana? Enggak kayak gitu. Maksudnya yang bikin cari purpose bisa lah ke Bisa Ekspor gitu. Ya. Agak hati-hati Mas David, terakhir gue di MLD tamu gue dihujat di Twitter juga karena waktu itu. Oh iya. Sempat ya. Oh iya. Gue udah close account sih Twitter soalnya. Iya sama, gitu gue juga udah close account ya. Apaan lu masih nge-tweet? Enggak, Twitter gue udah maksudnya baca-baca doang. Iya. Yang terakhir lu viral terus close account habis itu. Oke, next juga. Kita udah kedatangan Shakira Jasmine. Gokil. Hai. Langsung waka-waka dia. Bukan Dia ada Shakira yang Shakira itu, ya? kamu bukan Pique. Bukan. Aku jago juggling. Baru dari tadi lucu banget sih kalian. Gue jadi kayak gak fokus gitu. Lucu apa gemes? Gemes dua-duanya. Ya, jadi jokes-jokesnya sayang. tuh ada terus gitu loh. Tapi Apos udah punya cewek. Info aja gitu kalau Apos udah punya cewek nih. Oh iya, gitu. bagus dong. Iya. Lu? Kalau lu? Gak pakai status kalau kita. Oke. Jaksel. Shakira ini adalah jebolan dari The Voice Kids tahun 2016 ya. Lalu bergabung dengan Musika di tahun 2018 gitu. The Voice Kids dulu peringkat keberapa? Peringkat kebetulan gak masuk 12 besar sih. Jadi live round namanya, live round 1 gitu. Oh, live round 1 udah tereliminasi tuh pada waktu itu. Iya, tereliminasi. Bawain lagu apa pas tereliminasi? Bawain lagu, aduh lupa lagi. Oh, Christina Aguilera. Impossible judulnya. Impossible. Iya. Jaksel lah, masih Jaksel lah. Jaksel kan? ya. Ada yang bawain Diohao gak di The Voice Kids? Gak mungkin. Biarkan aku. Seorang Shakira. Gue ngebayangin kalau dia bawa dia gimbal rambutnya nih. Bukan. Maksud gue peserta lain mungkin ada yang bawain Diohao. Tapi langsung kayak kamu mau nyanyi apa? Atau Niki keluar. Langsung. Tapi tahu gak Diohao? Nggak tahu dia. Kasih edukasi dong musik-musik Coba Jaktim. dong, iya dong. Diohao tuh penyanyi tradisional Jaktim. Oke. Oh ya? Menurut gua ya. Tradisional Jaktim dia memang. Reggae gitu. Oke. Nanti aku cari-cari deh. Iya. Di Jaktim lebih terkenal Diohao dibanding Dewa 19 Betul. ya. Oh ya? Iyalah. Iya.
Apa itu Rosa nggak tahu. Iya nggak tahu dia, tapi Dio How segalanya. Nah, Shakira juga menjalani debut filmnya ketika bermain di Dua Garis Biru ya. Sebagai garis. Sebagai dua. Sebagai dua. Sebagai dua. Sebagai dua. Iya, Emily dulu deh. Emily dulu. Emily dulu baru kamu. Emily dulu baru kamu. Itu pertama kali main film Shakira. Pertama kali. Waktu itu screen time-nya juga belum begitu banyak. Jadi kayak it was very fun lah at first karena pengen juga kan nyobain acting dan lain. Iya sih, semua orang pengen sih main film ya. Kita juga pengen sebenarnya main film ya. Lu mau gak Bang David main film? Pengen sih. Gue kalau kan gue pernah nanya kan, Za, lu kalau main film maunya judul apa nih? Iya. Gue bilang MLD the Movie, gue bilang MLD gitu. the Movie, betul. MLD banget ya. Asli. MLD the Movie. Menurut gue itu sih filmnya. Ada potensi sih menurut gue. MLD the Movie Harusnya, gitu. harusnya. The Movie, gitu kan. Ada sequelnya ya kan. MLD I'm in Love sequelnya yang kedua. MLD I'm in Love. Ada spin-off-nya juga ada. Spin-off-nya ada. Dari MLD turun ke hati kalau gak salah. MLD turun ke hati. Jadi kenal sama cewek gara-gara nawarin rokok MLD. Betul. Gitu. Potensi sih menurut gue. Potensi. Iya. Nah tapi Shakira juga aktif ke dunia kuliner yaitu Rockin Noodle Bar di Bandung. Itu apa tuh? Itu tuh bisnis pertama gue sebagai ya startup juga sih, maksudnya kayak baru coba-coba juga. Jadi itu bisnis kuliner bakmi di Bandung, which is umurnya baru ya setahun tapi nggak setahun banget. Oke. Ya, tapi itu kayak bener-bener startup banget, dari cuman kios kecil doang sekarang udah buka cabang lagi dan sekarang udah pindah ke tempat yang lebih layak gitu loh. Oh, udah makin besar lagi. Iya. Keren. Rockin Noodle Bar. Rockin Noodle Berarti Bar. itu bakmi, tapi apakah ada barnya juga atau emang bakmi aja? Jadi Rockin Noodle Bar ini kerjasama sama Evartra, ada namanya bar gitu. Jadi kalau dari kalau malam tuh ada barnya juga. Oh, Cuman gitu. kalau kayak siang ke sore ke malam tuh Rockin aja gitu. Oh. Itu bakmi Chinese bakmi gitu, dan bisa banget kayak dikolaborasiin sama berbagai macam rasa gitu loh. Jadi Rockinnya emang ada kuah rempahnya juga gitu. Ada kuah rempahnya juga. Bisa dikolaborasiin gitu kayak bakmi maca. Iya. Enggak cocok. Nggak cocok. Enggak masuk. Bami Siang kangkung bisa. bakmi kangkung masih lebih masuk. Bakmi kangkung masuk ya. Siang fokus ke bakmi, malam bisa jadi bar tempat minum Iya. juga gitu. Siang ya. bakmi, malam party. Nice dream. Bakmi party. Iya. Nice. Apa nggak keluar tuh baminya? Iya. Boleh lah, kreatif. Iya. Emang kalau Gen Z itu ide-idenya Iya. kreatif. Itu. Siang daun bawang, malam daun on the dance floor gitu. Ada variasi-variasinya ya Shakira ya. Tapi kenapa memilih bakmi di Bandung lebih ke seblak setahu kita ya? Iya. Iya, seblak enak banget. Lebih ke seblak ya. Kenapa lebih ke bakmi? Karena gue suka banget makan kan. Itu gue bener-bener kayak pecinta makanan, mau dimanapun gue pasti makan gitu. Oke. Nah bakmi ini jadi salah satu makanan yang gue suka juga gitu. Waktu itu gue bikinnya sama mantan gue. Gitu. Gitu. Project couple. Sampai jadi mantan, sekarang bisnisnya masih jalan. Itulah namanya profesional ya. Oh iya. Begitulah. Iya. Berarti dulu pas masih jadian bikin bakmi ini. Iya, bikin Habis bakmi. itu setelah putus masih berlanjut Masih jalan lagi bakminya, bakminya. bahkan kita nambah karyawan lagi, nambah tim lagi, dan mau planning untuk nambah cabang lagi gitu. Jadi awal-awal terbentuknya bakmi ini pas dia lagi makan bakmi ya kalau salah waktu itu ya. Iya. Iya. Jadi mie-nya dari mulut ke mulut gitu. Gitu. Iya. Semoga hubungan kita kayak mie ini ya panjang. Ada waktu itu kalau nggak salah. Iya. Ada obrolan. Iya. Makanya itu walaupun putus tapi masih tetap kerja bareng. Karena Filosofi bakmi itu Filosofi dalam, ya kan? Iya ada filosofi juga bakmi. ya, filosofi bakmi. Biar putus masih bergabung dalam satu kehangatan. Bener-bener. Ya kan? Sehangat kuahnya itu kan. Sangat kuahnya itu. Dalam. Dalam. Kenapa namanya Rockin? Rockin, gue yang bikin sih namanya Rockin. Jadi kebetulan hak namanya ada di gue. Iya. Rockin Noodle Bar. Itu Rockin tuh awalnya dari kayak ada C-nya sebenarnya, Rocking. Rockin Noodle Bar. Oke. Iya, Rockin. Cuman kayak biar agak lebih sedikit oriental, jadi C-nya gue hilangin. Jadi Rockin. Ya sedikit agak Jepang-Jepangan aja supaya agak Jepang-Jepangan. Di Jepangan. Oke. Nah kita akan membahas tentang Gen Z sebenarnya Bang David. Iya. Karena kan Gen Z selalu menjadi bahan obrolan di kantor saat magang, saat kontrak segala macam gitu kan. Sebelumnya Shakira Gen Z? Iya.
Tahun 2002. 2002. Oke, boleh ganti tamu yang lain nggak? Iya. Bocil. Tapi udah punya bisnis. Udah punya bisnis 2002, berarti sekarang umur baru 21. 21. Wow. Lu umur 21 udah ngapain dalam hidup lu, Bang David? Masih jam 3 pagi naik motor ke puncak, terus ketiduran pas turun 5 menit. Oh, Terus iya. teman gua beli baju bekas, jilbab cewek gitu. Dia cowok terus dipakai, terus gua muter-muter di puncak gitu. Masih Temen- kosong gitu masih kosong. Itu kosong Iya, banget, Bang. Kosong Iya. banget. Gitu. Kosong sih. Itu kosong banget itu. Iya. Gak Nggak ada Gua manfaat. boncengin teman gua. Gak ada muter-muter manfaat gitu. satupun tuh dari seluruh Ya, tapi kan kegiatan itu. bukannya 21 tuh harusnya gitu ya. Kayaknya kalau milenial tuh identik dengan suksesnya lama ya, Iya. telat ya. Lu 21 di mana? Sama kayak dia. Kan itu gue temennya dia itu. Pakai jilbab temennya. Oh yang pakai jilbab lu Kak. Aduh. Tapi kalau ini ngomongin puncak, saya kira sebenarnya lu lagi berduka kan pas soal puncak kan? Lagi berduka banget gua. Iya. Kenapa, Bang? Info aja teman-teman. Warpat mau ditutup. Warpat puncak. Warpat di mana lagi kan kita mau transit sebelum praktek biologi kan. Astaga. Makanya pas warpat tutup, Iya. Apos tuh sedih banget gitu. Gue bilang, Pos, akhirnya lu ngerasain yang gue rasain waktu Holy Wings tutup. Gue bilang gitu. Iya, Oh sedih my banget. God. Masa lu gak sedih sih? Apple to apple kan. Apple to apple banget. Iya. Karena di bocah kami ya, bocah Jaktim, puncak tuh punya makna yang dalam. Karena kita sayang dikit kan puncak kan. Iya. Pernah nggak iya. diajak sama mantan kamu ke puncak? Pernah sih, pernah punya mantan orang Bogor dan diajak ke puncak. Pernah kamu? Dan itu yang menyebabkan dia jadi mantan kalau nggak salah Iya. ya. Karena diajak ke puncak gitu ya kan. Pernah sampai kemalaman gitu? Gak pernah ya? Enggak, kebetulan dia lagi syuting di puncak. Terus Iya. gue samperin dari Jakarta ke puncak, gue nyetir sendiri gitu. Ternyata Nah. baru tahu gue kayak buang-buang waktu gitu. Dan dia Ternyata dia sadar- selingkuh. Oh dia selingkuh. Iya, dia dia sadar, Shakira sadar gue harus putus nih gitu. Iya. Pas ngeliat botol kecap gede kalau nggak salah. Kayak ini bukan ini jodoh gue deh kayaknya. Dia ke puncak masih kerja masalahnya. Iya, Kalau iya, kita kan buang-buang waktu ya Bang David ya. Iya, karena emang ya nggak ada kegiatan aja kalau dulu. Iya. Nah tapi kalau misalkan kan kalian ini dari berbagai pekerjaan yang beda kan. Tapi Iya. kalau harus memilih satu identitas lu gitu. Lu tuh menganggap diri lu siapa Bang? Gue mau nggak diri gue programmer aja sih. Programmer ya? Programmer sih. Iya, Biorka. Bukan. Beda. Nggak harus. Beda ya? Beda. Dari umur berapa Iya. udah programming? Sebenarnya gue dulu guru SMK. Guru SMK. Iya, karena pas gue lulus kan terlalu kosong ya. Iya. Jadi gue lulus kuliah tuh nggak ngerti apa-apa. Terus gue, iya gue lulus kuliah tuh literally nggak ngerti apa-apa. Nggak- Masalah pemrograman dan lain-lain gue nggak Lu ngerti. kuliah ngapain? Iya tadi boncengin temen gue pakai jilbab. Wah, ada SKS begitu. Nggak ada sih. Itu bukan tugas kampus, Iya, bukan. Iya gitu sih. Jadi pas itu gue nggak keterima di mana-mana bro. Oh, Terus habis itu gue jadi guru SMK. Oh, biasanya programmer tuh nongkrongnya di warnet, bener gak sih? Kayaknya persepsi anak IT lu sama gue beda deh. Oh, beda. Sebelum programmer pernah di bidang apa aja Bang David? Sebelumnya pernah guru berarti itu tadi itu. Iya Selain guru. Terus habis itu gue kejar mimpi gue kan kayak gue nggak bisa dong kayak. Maksudnya jadi guru tuh bagus ya. Gue nggak ngomong jadi guru itu jelek. Guru itu keren banget. Tapi gue tetap mau kejar mimpi gue jadi programmer. Oke. Habis itu gue resign, gue kerja di Binus. Oh, Binus Nusantara. Binus. Jadi junior programmer gitu. Gue belajar dari nol. Wah, keren. Gitu sih sampai ya akhirnya bisa. Itu jadi di umur sekarang. berapa tuh? Binus. 26. Berarti kosongnya berapa tahun lah ya? Iya. Lama juga tuh jadi orang kosong. Sama dia 5 tahun. Iya. Hampir 5 tahun lontang-lantung lah itu. bisa kita Betul. katakan ya. Iya. Iya sih. Berarti pernah guru dan kerja di Binus baru menjadi seperti sekarang. Iya, gitu terus ya. dengan berbagai perjalanan panjang lah akhirnya bisa bangun startup, bisa ekspor tadi. Bisa ekspor tadi. Sama partner gua gitu. Sama partner. Keren, Iya. keren. Mantan juga partner ya, bukan? Bukan cowok soalnya. Oh gitu. Saya kira apa yang menurut lu identitas lu tuh seorang apa gitu? Wow, oke. Kalau gue akan melihat diri gue sebagai seorang seniman. Seniman, iya Ya. seniman. Seniman. Kayak musisi gitu. Gue tuh musisi, gue juga penyanyi, gue juga songwriter. Oh, songwriter. Jadi kayak gue sebenarnya pengen dibilang seniman karena banyak banget bidang yang gue tekunin yang berkaitan dengan seni gitu loh. Gitu. Oh, maruk ya kamu ya. Banyak banget Lebih ya. ke BU sih. Musik, film dan kuliner ya. Iya. Iya. Maksud gua nyanyi aja deh. Gitu. Iya. Cantik aja, jangan semuanya kamu. Iya, Nggak iya, adil iya. kamu. Oh, oke. Gila. Gila. Ada kritik di situ, ada kritik. Iya. Bisa loh tapi. Bisa ya? Loh. Pernah di bidang apa aja sebelum jadi penyanyi saya kira? Pernah kerja nggak? Atau magang at least?
magang belum pernah sih, Ya belum pernah 21 sih kerja. ya. 21. Dan belum Lulus lulus kuliah juga. belum lulus kuliah. Kuliah di Kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. UPI. Yes. UPI. Bandung. Oh, Iya, tanjakan Bandung. tipis kalau pengen masuk Iya. pagernya tuh. UPI. Iya. Oh gitu. Heeh. Ya. Udah lulus belum sih? Belum lulus. Jurusan apa? Ah, Jurusan ilmu gizi. ilmu gizi. Ilmu gizi. Nyanyi. Iya kan? Heeh. Itu maruk, Wow. itu maruk gak? Banget kamu. Iya. Serakah, Ilmu gizi tamak. susah ilmu gizi loh. Ah. Dulu temen gue ngambil ilmu gizi juga kan. Terus Hmm. kayak, Zak kok gue belajar soal fashion mulu kan. Iya. Ilmu Yeezy ternyata dia salah. Yeezy. Oh, yang Iya, Yeezy. makanya gue bilang, lo yang bener pas daftar, Iya, makanya gue iya, bilang iya, perhatiin iya. dulu. Sadar lagi. Ilmu gizi ya. Iya. Ilmu gizi dan ilmu Gucci. Iya, ilmu gizi. Bang David nih, menurut gue, lo kan aktif nih di sosmed kan, Iya, lo iya. aktif di sosmed Iya, gitu, iya. konten-konten juga gitu. Iya. Sebenarnya itu lo tujukan untuk siapa? Apakah lo ingin mengedukasi orang-orang yang katakanlah belum ngerti teknologi banget gitu Betul, ya? kayak Bang? gua nih nganggap lu tadi tuh nongkrong di warnet, pernah ngehack Facebook temen lu sendiri kan? Pernah kan? Nah, Sebenarnya gue sama sih seperti orang yang konten lainnya. Gue ingin ngutarin kekesalan gue sama teman-teman yang mungkin bekerja di bidang IT ya. Karena kan gue dulu kerja di US. Iya. Bukannya sombong, bukannya apa. US. Iya. Wow. Walaupun dulu pas COVID terus gue jadi remote gitu loh. Oh, Karena US nggak mananya bisa. dulu? Kantornya sih di New York. Wow. Gitu sih. Gokil. Gitu. Makanya pas gue kesini terus gue ngeliat realita ternyata teman-teman IT kita masih jauh gitu ya. Makanya kadang konten gue pun kadang diserang sama programmer sendiri. Oh gitu Konten lu? Iya. Haters lu yang kayak gimana bang? Banyak banget sih. Apakah maksudnya hujatannya apa? Apa komen-komennya? Iya. Iya. Apa ngerti, sotoy lu iya. gitu. Atau komennya pakai 010101. Enggak juga. Nggak terlalu programmer kan. Kemarin terakhir konten gue viral tuh ada, terus dia marah ngejak berantem ketemu gitu. Terus gue kan kepo ya, terus gue kepoin LinkedIn dia, terus dia tahu katanya. Kayaknya. Ya gue kepoin kan siapa sih ini gue ngajak berantem ya. Iya. Terus abis itu dia WA manajer gue, terus sampein tuh ke bos lu kalau bikin konten yang ngotak gitu. Jadi kayak gue sebenarnya lebih ke sedih sih, maksudnya kenapa sih teman-teman kita yang kerja di bidang teknologi masih kayak gitu loh. Kontennya apa nih yang Nah, menyinggung ini? kontennya ini gue tuh ngomong programmer jangan so eksklusif. Oke, statement sih. Statement. Karena sekarang ini orang jadi programmer udah gampang, bro. Udah nggak kayak dulu. Iya. Kita bayangin sebelum COVID gede-gedenya Gojek, Grab dan lain-lain. Betul. Kita talent war, programmer dikit banget, mereka demand-nya banyak banget. Betul. Jadi mereka bisa loncat-loncat dengan salary yang gede banget. Tapi kalau sekarang nih udah kebalik gitu loh. Kita banyak yang startup yang freeze-nya udah hire, terus banyak bootcamp di mana-mana, semua orang bisa jadi programmer gitu loh. Makanya kita nggak usah so eksklusif lagi, nggak usah kayak kita datang terus ketemu gaji lain kita pindah gitu, kita loncat terus aja. Keresahan Jadi, juga ya iya, sebenarnya ya. bener. Ini ya kontennya Banyak ya. banget yang salary-nya tuh nggak sesuai sama skill dia. Gue gitu. pernah nonton yang ini nih. Iya, gue tuh pingin banget itu match aja at least. Gue tuh nggak menyalahkan kalau salary teman-teman yang IT tuh gede itu bagus. Iya. Tapi kalau gede, Skillnya nggak ada. iya, habis itu lu haho kayak orang jual keong tuh. Iya. Jadi kayak gitu kan. Kalau ini nggak ngerti itu nggak ngerti ternyata terus habis itu project lu belum kelar lu resign. Terus perusahaannya jadi dirugikan kan citra kita kan jadi jelek gitu. Betul. Gue mau citra anak-anak IT ini tetap profesional kayak di US gitu loh. Iya. Jadi dipandang wah keren nih bertanggung jawab gitu programmer. Harusnya yang didengar gini, udah berpengalaman kan di luar kayak kita lah dari dunia stand up kan. Iya. Bang Panji ke mana? New York. Ke New York dia cerita ke kita ambil ilmunya gitu harusnya ya. Jangan di hate ya justru ya. Iya. Berarti yang lu serang tuh sebenarnya programmer yang so eksklusif Iya, gitu yang masih kan, so eksklusif, yang masih ngerasa kayak dia tuh bisa dapat gaji yang sebesar-besarnya dengan skill yang seminim-minimnya. Oke, begitu. Gitu. Padahal kan ya semua kerjaan kan nggak bisa ya bro ya. Mungkin dulu programmer bisa karena kita lagi startup lagi booming banget. Iya. Tapi sekarang udah geser bro, udah ke realita hidup masing-masing. Semua orang harus kalau mau dapat penghasilan yang besar harus ngebuktiin dengan skill semua orang begitu. Betul. Selain Cipung kalau nggak salah ya. Nah, tapi kalau Oke. Shakira nih, lu project terdekat yang lagi digarap apa? Atau mungkin lagi ada hobi baru atau bidang baru yang pengen lu? Tadi musik udah, film udah, kuliner udah juga. Gue akan ada duet yang terdekat nanti di bulan depan. Terus apa lagi ya? Gue tuh lagi seneng banget
Nonton sih. Gue lagi nonton. gabut sebenarnya sekarang. Oke. Tontonannya Korea, Semuanya gue tonton. US Korea, atau orang US. tawuran nonton apa? Gue nonton. Gak ada. Apa tontonan Shakira? Gue lagi nonton ini sih. Gue lagi nonton terakhir kemarin tuh ada kayak Korea sih, drama Korea gitu. Drakor. Iya, jadi makanya gue jadi belajar bahasa Korea juga. Oh, gue lagi belajar bahasa Korea juga. Kencana ya. 괜찮아요. 괜찮아. 오빠, itu doang. 오빠 괜찮아요? 알았어? 알았어? 아이고. 아이고 진짜 웬일이니? Apa artinya itu? Aigo tuh apa sih? Hah? Aigo Oh tuh my kayak- god. Ah, gitu. gitu. Oh gitu. Aigo. Duetnya kapan tadi? Duetnya bulan depan insya Allah. Kalau Belum emang bisa udah di reveal tuh dengan siapa duetnya. lagi mixing mastering. Udah boleh ya? Udah lah ya kali ini. Boleh kali ya? Boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. Boleh ya? Siapa? Boleh, Siapa? boleh Sama dong. siapa? Ya ada lah pokoknya. Tadi lu yang bilang boleh lo Shakira. Ada ntar juga tahu. Adalah pokoknya seorang penyanyi ikuti aja. laki-laki lah ya. Penyanyi laki-laki. Betul kok Penyanyi tahu? laki-laki. Jangan-jangan Iya, iya. Kak Uzay nyanyi. Saya kan yang mixing. Oh, dia mixing. Dia mixing. Pantes kan kayak Bener. pernah ketemu kan. Bener. Saya PU-nya waktu itu. Iya. Oke, nah ini kita sekarang itu balik lagi ke tadi ya soal Gen Z. Karena kan kalian ini kan termasuk kita juga kan sebenarnya bertemu dengan banyak Gen Z dalam perkariran kita gitu. Betul. Ya kan? Kayak kita waktu itu kayak MC pensi kan itu panitianya Gen Z semua tuh Bahkan pos. waktu itu kita podcast kan. Iya. Bayam sore. Gen Z. Tapi yang Iya. itu Gen Z kosong kayaknya. Iya. Nah mungkin Gen Z yang Shakira temukan dan yang Bang David temukan juga berbeda. Tapi yang jelas kan ada stigma yang sangat buruk terhadap Gen Z fresh grade berkelakuan di tempat kerja gitu. Betul. Kan. Yang katanya dia minta gajinya gede tapi maunya liburnya panjang segala macam, terus kerja juga nggak beres. Di Twitter tuh sehari-hari banget tuh ada Gen Z ngeluh. berita-berita Gen Z kayak gitu, Iya. ya kan. Nah menurut lu apakah benar gitu kayak Gen Z yang ke kantor tuh yang fresh grade ini atau intern gitu mereka lebih peduli fashion dibandingin kinerja gitu. Ini Gen Z secara umum ya, gak hanya di kantor USS gitu. Umum. Sebenarnya sih kalau menurut gue nggak masalah, boleh-boleh aja. Ya. Asal jangan pas akhir bulan screenshot rekening tinggal 3.000 terus tanya bang gajian belum turun. 3.000 udah gak bisa ditarik tuh. 3.000 bayar parkir aja nggak bisa. Jadi pengeluaran dia lebih besar daripada penghasilan. Dan gara-gara iya. itu. Di kantor lu ada Gen Z? Kantor gue 80% Gen Z. 80% Gen Z. Sulit dong tuh Bang. Ngadepinnya gimana? Kebetulan 80% yang Gen Z itu habis keluar juga jadi. Oh, Tegas berarti Bang. tegas. Bukan tegas ya, maksudnya ya nanti kita bisa ngobrol panjang lah. Cuman sekarang rata-rata jujur nih bro, teman-teman programmer makanya banyak banget yang ngomong Bang David mau hire nggak mau hire. Teman-teman programmer yang di Bisa Esport tuh rata-rata temen gua dulu. Oh, akhirnya teman dekat. Iya, Jadi teman malah ada yang orang lama teman lagi kuliah, maksudnya. ada yang temen gua kenal di perusahaan yang dulu yang udah klop banget lah. Yang kayak kalian berdua nih. Jadi rata-rata temen gua sekarang. Kita berantem keseharian. Oh, enggak klop ya ternyata ya. Berarti bisnisnya barengan sama temen itu? Enggak sih, tapi maksudnya karyawan gue tuh Karyawannya yang programmer itu udah kenal akhirnya lama. tuh teman-teman kenalan lama gua gitu. Kenapa lu lebih mutusin jadi temen lama aja deh daripada sama Gen Z? Apakah lebih capable kerjanya Gen Z Iya. dikit lagi marah ya di komen buruan. jangan Dari pancing-pancing. Enggak, nanti gue belain, ada nanti gue belain. Enggak, soalnya tim aku juga dari temen juga. Iya. Pengen lihat gimana sih Akhirnya point kayak of gitu view-nya. kan. Nah, masalah soalnya kalau kita hire nih. Ini jujur aja lah ya. Iyalah harus jujur lah. Udah langsung jujur aja. Gen Z goblok lu. Biar pada ngerasa. Sejujur itu atau Iya, kalau pas datang dia present dia sebagai kalau mobil Lamborghini. Oh, tinggi banget. Gitu. Mesinnya apa kalau? Supra X. Yang X yang 2000. Tapi karena mereka bikin gitu-gitu tuh jago, kayak bikin presentasi lah, bikin CV pakai Canva gitu-gitu emang jago. Ada animasinya gitu keren-keren gitu. Dia bisa show something lah pas gua ngomong. Tapi gua kan nggak lihat itu, gua kan lihat perjalanan gitu. Perjalanan pas dia masuk tuh gimana. Lu bisa ngerjain tugas lu nggak kalau lu datang jam
siang, nggak masalah gue datang, tapi alasannya lucu. Iya. Ini prime time gue bang kerja. Prime time. Tuh night show lu gue gitu kan. Makanya kan prime time. Terus nanti ini kemana ya anak? Oh ada yang cukur rambut. Jam 2 siang. Itu prime time-nya. Iya. Itu prime time dia potong rambut. Iya, gitu sih gitu. Tapi kalau kayak gitu kalau bisa dipegang kapan aja nggak apa-apa sih. Masalahnya kalau Sabtu Minggu juga kayak orang nggak kenal gitu. Iya. Kalau di chat. Weekend gak mau diganggu Iya, kan. nggak mau diganggu juga. Jadi tapi jam kerjanya juga berapa jam aja gitu. Jadi ya agak susah sih, walaupun nggak semua ya. Nggak Nanti semua. gue dihina, Nggak nggak semua. Ini gue cuma yang pengalaman. 99% begitu. Banyak 0,9. dong, Enggak. Karena kan gue juga ini kan kalau kita bahasnya Gen Z di fashion tadi ya, Iya. gaya ya. Kayak gue juga mikirnya awal cuma konten-konten aja, Iya. tapi ternyata waktu itu ada pemain bola Jerman Miroslav Klose. Dia aja pemain bola nih, dia merasakan keresahan yang sama. Dia bilang kayak, ini anak-anak Jerman yang baru-baru nih main bola tuh lebih peduli kaos kakinya matching sama deker, Ya ampun. sepatunya bagus gitu-gitu. Kayak mana Oliver Kahn mana gitu, dia kangen masa-masa itu gitu. Sampai ke Jerman tuh kayak gitu, sampai dia sempat berdoa tolong kembalikan lagi Hitler. Waktu itu sempat, karena kan Jerman kan, sempat mikir gitu dia. Tapi mostly 90% juga karyawan gue kan Gen Z juga ya, sama Nah, kayak iya. gue. Nah jadi kayak justru ada, karena gak jauh umurnya jadi agak susah ngasih tahu kayak gitu. Kadang ada, jadi beberapa mantan karyawan gue pernah kayak kayak mecahin mangkok, lagi scroll TikTok, lagi kayak gitu. Orang tuanya habis cerai tuh mecahin mangkok. Bukan. Gak sengaja mecahin mangkok, terus kayak mangkok jadi mangkok tinggal segini lah ya. Terus tiba-tiba 3 gak ada gitu, tiba-tiba kemana gitu. Karena mungkin beda apa ya namanya, harus dikasih taunya sama yang lebih gede, tua lebih lagi gede. kali ya. Lu Jadi kayak, sendiri pun gak bisa ngadepin Gen Z dari Gen Z-nya sendiri. kadang gue juga gak bisa ngadepin diri gue sendiri sih bang. Itu sih Itu sih, masalah Bang. semua sih maksudnya. Gitu sih bang. Iya sulit sih. Gen Z, lu kan sama Gen Z nih, karyawan lu Gen Z, pernah curhat-curhat gitu gak sih ke lu? Nggak curhat sih, lebih kayak merekanya aja curhat-curhatan gitu. Dan Lu menyimak aja. gue tiba-tiba ngasih tahu aja, tiba-tiba oh ada yang ini, oh iya siapa, terus kayak ya udah karena seumuran jadi santai aja. Ada enak dan gak enaknya sih sebenarnya. Gitu sih. Ada enaknya juga ya. Nah tapi ini kan apakah itu hanya Gen Z yang fancy aja gitu, Gen Z di Jaktim memang kayak gitu juga kalau Gen Z di Jaktim sama sih. Cuman umur segitu banyak yang gak kerja sih kayaknya. Iya, masih bergantung sama orang tua. Keluhannya beda ya. Keluhannya beda. Jajannya masih dari orang tua. Uang jajan sih nggak dikasih sama orang tua biasanya gitu. Cuman kayak makan aja di rumah gitu, ngabisin beras. Gen Z di Jaktim. Tapi Gen Z di Jaktim kayaknya lebih apa ya, kerja ada banyak yang kerja sih, cuman nggak ngeluh dia. Kalau sama atasan diomelin lebih langsung dipukul lah gitu. Enggak mendingan ngeluh dong. Iya, mending ngeluh ya. Ngeluh dong. Gen Z kita paling ya kayak gue dulu ya, umur segitu masih kerja di mall, di restoran. Teman-teman gue banyak yang kerja di pabrik gitu. Terus yang di street juga lebih banyak street. Yang kalian juga paling pernah ngeliat lah, sering pasti di putaran balik. Mobil kalau putaran balik, nah itu Gen Z banyak di situ. Itu Gen Z Jaktim ya. Gen Z Jaktim lagi pada di situ. Banyak di situ. Oke. Tapi kalau misalkan nih baik ataupun buruk nih menurut kalian, identitas yang paling melekat di Gen Z atau fresh grade tuh apa sih? Iya, identitas yang paling melekat ciri tuh, khasnya banget gitu. ciri khasnya tuh menurut gue generasi Z ini generasi yang akselerasinya kencang banget. Iya, bro. Jadi betul. identitas mereka, kalau mereka ngomong tuh mereka tuh pinter banget. Kalau ngomong, yes, mereka tuh pinter banget gitu. Walaupun memang ada yang gue nggak ngomong semua jelek ya, ada yang bener-bener bagus banget gitu loh. Dengan teknologi ya banyak lah buktinya. Dengan teknologi yang ada mereka bisa memanfaatkan. Nah, identitasnya tuh mereka, jadi kalau gue ngelihat nih Gen Z tuh harus ada pertukaran yang setara, bro. Pertukaran yang setara nih. Misalkan lu gue tambahin job desk, dia pasti akan minta salary raise. That's by default. Dia yang minta, bukan bos yang sadar. Ini anak kerjanya rajin, gue tambahin Nah, kalau generasi kita kan bukan pertukaran yang setara nih, bukan maksudnya generasi kita bertiga ya, bro. Jadi kayak gue kerja dulu, nanti bos gue lihat, baru bos gue kasih reward. Sebelumnya kita nurut aja tuh, mau lembur berapa. Iya, karena gue ngerasa gue masih fresh grade nih, gue mau belajar mungkin. Tapi kalau teman-teman kita ini karena
sumber informasi udah banyak kan, mereka referensinya juga banyak. Lu tuh sebagai pekerja gini gitu, mungkin kan banyak konten ya yang lewat ya. Baik itu positif maupun negatif, tapi mereka tuh selalu mengajukan fair trade, pertukaran yang setara dulu Bang, gitu. Baru mau kerja. Yes, ya. Tapi bisa nggak sih kalau kita nggak tukar yang setara? Bisa kalau kita jelasin baik-baik sebenarnya. Oke. Bro, gini loh bro, ini kan misalkan ini kan masih dalam satu lingkup kantor, gini gitu-gitu doh. Dan mereka juga banyak yang understand, gitu. Jadi nggak sepenuhnya jelek. Nah, ini kadang miskomunikasi aja nih bro. Nah, kita sebagai teman-teman kita, misalnya kita kan udah senior ya, lebih di atas, harusnya lebih bisa ngomong lah gimana sih cara etikat kerja yang baik, gitu loh. Gue sih selalu jujur, gitu. Gini loh bro, gini. Kalau gue kasih ya nanti gue reward, gitu sih. Jadi itu yang jadi masalah gue sekarang sih. Tapi gue udah bisa handle-nya dengan jelasin aja. Pecat-pecatin tadi solusinya. Bukan, itu beda lagi nanti. 80% kan. Solusinya. Handle-nya yang begitu. Nah, Shakira sendiri nih ya, itu kan tadi dari sudut pandang kita ya, yang lebih dewasa. Waduh. Lu sendiri ngelihat Kalau mental bisa diadu nih. Gue mental bisa diadu. Nah ini nih contoh Genji ngelawan. Bukan nggak terima. Banyak statement. Nah ya, lu kan Genji ya. Iya, Selama iya. ini lu kan jadi bahan obrolan di medsos. Lu ngelihat kami ini gimana sih? Biasanya kan kalau kita ngeliat orang lebih tua dari kita, sotoy lu. Iya, kadang gitu juga sebenarnya ya. Gue pengen tahu nih dari Genji gimana kalau ngeliat orang-orang kayak kita. Sebenarnya kadang ini nggak semuanya kok, nggak semuanya. Iya. Cuman kayak nggak selalu juga sih. Kayak menyetarakan Gen Z tuh kayak gini, Gen Z tuh gini. Padahal banyak juga loh Gen Z yang kayak udah startup, Gen Z yang udah maksudnya jadi tulang punggung keluarganya gitu. Gen Z yang udah emang bener-bener kayak tanggung jawab atas apa yang dia, maksudnya seharusnya dia belum kesana tapi dia udah kesana duluan gitu. Lebih maksudnya cepat. Itu banyak juga sebenarnya. Jadi kayak Gen Z yang kalian bilang tuh tidak seperti itu juga kok. Maksudnya tidak buruk itu juga gitu. Malah justru kita ngeliat kalian tuh yang kayak, oh zaman gua mah gini, lu mah manja gini. Tapi kan kalian juga nggak tahu jadi posisi kita gimana. Iya. Inilah tanda-tandanya kita udah tua berarti. Kita kan di atas kita juga begitu kan gitu. Gue salut nih sama temen gue. Jadi temen gue Gen Z. Dia baru, jadi dia fresh graduate gitu. Dia baru lulus, abis sidang bla bla bla, alhamdulillah dapet kerjaan. Nah kerjanya ini perusahaannya ini startup. Dan dia tuh bener-bener kayak datang ke kantor, dianterin supir. Dia pengen lihat nih, maksudnya bosnya atau siapa-siapanya nih pakai mobil apa gitu. Oke. Jadi dia nggak mau terlihat fancy di kantor gitu loh, nggak mau terlihat yang kayak gue tajir nih, jadi lu bisa gimana, nggak mau. Justru dia kayak ngeliat dulu, oke, bos gue pakai Land Cruiser, gue besok bisa pakai Mercy gitu, kayak gitu. Dia cerita kayak gitu ke gue, kayak bener-bener kayak sampai sekarang pun dia masih bilang itu mobilnya bukan mobil dia. Padahal itu mobil dia. Gen Z humble. Gen Z humble. Gak mau dibilang kayak anak orang tajir, jadi harus gini-gini, gak mau. Dia pengen kayak ya udah. Ternyata ada loh di dunia nyata cerita Gen Z gini. humble. Ada loh, bener. Itu teman gue sendiri, teman deket gue sendiri. Keren. Gen Z humble tertarik. Gue pikir hanya ada Gen Z Bumble ya, kita pikir ya. Ternyata Gen Z humble. Banyak ternyata. Ada Gen Z humble juga. Itu startup ya. Itu perusahaan. Menurut lu startup dan e-commerce tuh masih jadi kayak goals bagi Gen Z nggak untuk nih konteks kerja kantoran gitu ya? Kalau menurut gua Gen Z ini ngelihat yang lebih ke fleksibel sih kerjanya, waktunya gitu. Jadi kalau di gua ini, kalau gue cerita, Senin itu WFH, Selasa, Rabu, Kamis di kantor, Jumat itu WFH lagi. Berarti 3 hari dalam seminggu ke kantor. Iya, ke kantor aja, karena kalau ke kantor setiap hari juga nggak efektif, gitu. Kemarin ada anak panas terus dia nggak pakai baju tiba-tiba gitu. Maksudnya? Iya gitu, ke kantor gua kelakuannya. Nggak pakai baju, terus dibuka aja baju terus dia kerja. Wah luar biasa. Tatoan gak dia? Oh enggak sih. Biasanya kalau gitu-gitu kan pamer. Sebenarnya bukan panas. Masih basah nih. Masih di plesterin. Tato Bali yang hilang sebulan. Ada. Jangan dong itu. Tato temporary ya. Kalau kayak gitu pantas dipecat kalau gitu. Kantor lu panas, pakai lagi panas banget bro, Gading Serpong bro. Nggak pernah hujan. Oh iya sih. Serpong tuh lebih panas dari Jakarta tau. Iya, Serpong tuh panas ya. Panas banget. Iya. Jadi, nah kalau perbedaan di kantor lu nih kinerjanya Gen Z, milenial sama boomer tuh kayak gimana? Pasti kan milenial dan boomer juga ada jelek-jeleknya juga di dalam pekerjaan ya kan? Ada. Jadi kalau gue lihat nih, si Gen Z ini cenderung lebih kreatif bro.
Ya benar. Lebih kreatif. Coba lebih kreatif. Nah, cuma Dalam kan hal kerja atau alasan nggak masuk kantor? waduh, langsung ditarik ke situ. Tapi kayak secara skill set, maksudnya kayak dulu kan kita kan editor video. Iya, gue editor. Nah dulu tuh kita udah cuma bisa ngedit doang, udah bisa kerja per bulan, dapat maksudnya UMR pada waktu itu cuma ngedit doang gitu. Yes. Sekarang kayaknya admin juga udah harus bisa CapCut gitu-gitu kan. Yes. Berarti secara skill sebenarnya mereka lebih jago dibanding kita harusnya gitu ya gak sih? Bener banget. Dan kenapa? Jadi mungkin bagi sebagian orang itu skill yang harus dipelajari, bagi mereka itu skill sehari-hari. Iya, ngedit tuh buat Gitu. Gen Z sehari-hari loh. Iya, mereka tuh lebih jago CapCut, jedak-jeduk dan lain sebagainya. Gitu. Cuman emang aneh-aneh kelakuannya. Gitu. Jadi nggak bisa kita pungkiri, dan kita sebagai kaum yang lebih tua nih harus bisa ngejagain gitu. Jadi kantor gue tuh kocak banget, bro. Iya. Yang berangkat pakai baju Sailor Moon juga ada. Terus ada yang kadang-kadang pakai baju Naruto ada kan? Dari atap dari enggak. Ada gue main ke kantor temen gue, bener-bener pakai baju SD dari berangkat rumah. Seriusan? Pakai baju SD, bener. Lu nggak tahu kali karyawan lu bikin event? Enggak Ya, ada mungkin. apa-apa, pakai baju SD. Anak SD bener-bener pakai baju merah, pakai celana merah, baju putih. Terus ini nih programmer gue, iya bang, halo adek kelas berapa? Saya gitu emang ya unik aja kepribadiannya. Tapi itu fun gak? Itu fun? Yes, it's fun, it's fun. Fun. Makanya mereka tuh lebih kreatif karena mereka lebih bisa ekspres diri mereka. Iya. Tapi kerjanya nggak kebawa-bawa jadi Sailor Moon kan? Nggak tahu. Aku hukum kau dengan kekuatan. Iya. Dengan kekuatan IT akan menghukummu. Iya, gitu gitu. kan. Gitu. Aku hack kamu. Gitu ya. Terus ada lagi yang pakai baju tenis gitu. Mungkin gak lagi nge-hype tenis kan. Oh, Jadi pakai baju Kayak tenis. Sebebas Tenis. itu lu bebasin. Langsung iya, olahraga bebas kalau gitu. gue bebasin. Lu nggak bikin aturan gitu? Enggak, kemarin tadi anak programmer gue pakai sarung. Seriusan? Pakai sarung begini kerja. Seriusan? Serius, Tapi pakai lu kan lu ngeliat nih sehari-hari nih Sailor Nanti ada Moon. videonya nih yang gak pakai baju juga ada videonya, cowok tapi ya. Iya. Kan lu ngeliat nih Sailor Moon SD tenis, lu pernah gak kayak gue juga pengen deh besok pakai. Betul. Nah, Apa yang itu aneh-aneh yang gak gue berani, walaupun dulu temen gue pakai jilbab terus gue boncengin ya. Oh, Iya, lu kan Nah. udah jam terbang di Iya, situ. jam terbang. Nah, Heeh. semakin tua nih, nggak tahu nih nanti Gen Z gini juga nggak ya? Iya. Semakin bakal malu. Iya, Malu. iya. Maksudnya gue udah nggak seberani dulu, kayak tiba-tiba gue beli baju bekas di puncak terus temen gue pakai Jilbab. full set kayak itu terus gue boncengin muter-muter tuh gue udah nggak seberani itu. Dan itu nggak ngonten ya? Enggak Nggak ngonten. Gue ada fotonya juga sih, itu banyak sih foto. Oh, atau lu depan karyawan lu nggak ngelakuin itu? Oh, biar gua ada dihormatin tipis lah sama. Enggak, gue nggak berani aja sih. Oke. Terus nanti kalau ada yang orang yang foto Bang David pakai baju Sailor Moon gimana? Dia jangan Sailor Moon juga. Oh, kan iya, masih jangan. banyak superhero laki-laki. Iya. Nah, tapi intinya gitu. Jadi mereka tuh lebih kreatif dan mereka lebih bisa mengekspresikan diri mereka. Termasuk kalau mereka merasa nggak setuju nih, kayaknya bayaran gue kurang deh. Dia berani ngomong di depan. Oke. Gitu. Nah kan itu kan sisi yang ada positif dan negatifnya. Nah, hal yang dianggap tabu sama teman-teman kita milenial sama boomer, itu tuh bukan tabu lagi bagi mereka. Kayak milenial kan minta naik gaji kan tabu banget ya. Iya, takut diomongin. Iya kan. kayak Apalagi milenial- ngomong di depan mata bosnya. Berarti secara nggak langsung kita juga yang harus ngertiin mereka juga sih. Iya, Iya jadinya sih. kita harus jadi dua sisi gitu loh. Iya. Karena mereka tuh banyak hal-hal yang mereka menurut mereka biasa aja, kayak gue minta itu bang gitu. Tapi menurut kita masih gimana sih, belum kerja udah minta Oke. gini. Jadi harus ada mutual understanding Iya. antar Nah, dua ini pihak kan tadi biar Bang- rukun. Bang Tapi David- kalau nggak ada Hah? gitu, Oza nggak ada konten nanti. Ya. Tadi kan Bang David kan di kantornya begitu. Iya. Nah, karyawan lu sendiri ada nggak yang gitu? Dirokin nih, Ya, dirokin. dirokin. Oh. Lu marah nggak nih? Udah ada belum yang begitu? Hah? Udah ada. Yang aneh. Yang Seber- pakai pakaian gitu. Lebih ke trendy banget gitu loh. Maksudnya berangkat ke Rockin, karena kan kalau Rockin pakai kayak celemek gitu ya. Oh. Jadi Iya. itu dalamnya bisa jadi pakai apa aja. Oh. Yang penting celemeknya aja. Tapi nih, Iya. tapi kalau suatu saat nanti nih ada karyawan lu kerokin kerja dia pakai baju Spiderman hitam ketat, lu kira-kira marah nggak sebagai Gen Z? Soalnya harus yang hitam. Iya, Iya, yang hitam. itu lewat Oh. di FYP lu ya. Gue lebih ke, kalau gue sih gue lebih ke kontenin aja, jadi marketing sekalian. Jadi kayak lihat iya. nih ada Spiderman di Rockin, ayo datang gitu gitu. Iya sih, iya, Inilah iya. pikiran Gen Z, Bro. Kreatif, bro. Kreatif ya. Dikontenin aja. Milenial itu tuh kan seru. lebih mikirin omongan orang banget gitu. Iya. Kayak kita tuh takut diledekin sama temen lah atau apa. Iya Sedangkan sih. Gen Z tuh gak terlalu mikir omongan orang. Maksudnya jangan kan omongan orang tua juga mereka gak terlalu. Itu dia. Itu enggak semua ya, itu
nggak semua ya. Langsung dihantam. I really love my mom. Katanya bener kayak maksudnya gue dulu awal stand up kan kita kan pas lu kan apa yang ngajak gue. Gue tuh nggak langsung update story segala macem. Gue 6 bulan dulu open mic baru gue berani ngaku ke teman-teman gue kalau gue tuh stand up gitu. Kalau sekarang kayak Genzi bikin konten apa langsung upload aja. Berapa gitu. bulan lu nggak ngupload story di stand up? Hampir 3-4 bulanan lah. Itu info aja HP-nya dia lagi pecah layarnya ya. Ya enggak juga. Oh iya. Nah tapi kalau Genzi kan langsung aja tuh pede aja gitu. Nah, lu udah pengalaman gak dengan Genzi fancy? Gue pernah waktu itu interview editor kan. Terus dia bener-bener kayak stereotip yang gue omongin, dia minta 15 juta per bulan pada waktu itu. Dan dia minta cuman 3 hari doang kerjanya gitu. Asli. Gue bilang lu editor Marvel apa gimana nih bos? Asli. 15 juta sebulan maksud gue. Itu kan parah gitu menurut gue kan, iya kan. Ada, gue ada. Jadi partner gue pernah hire suatu social media admin gitu. Social media admin. Social media spesialis istilahnya kan. Iya, social media spesialis. Walaupun dia nggak konten, tapi dia nge-brand diri dia social media spesialis. Dia nggak itu tuh. Iya. Itu agak kayak kalau di waktu itu di kantor USS kan emang social media spesialisnya cewek gitu emang sering FVP juga. Jadi orang percaya pasti. Berarti kan overclaim kan itu. Overclaim. Tapi oke lah, kan harus understand sama Genzi ini. Iya. Terus dia ngomong, nanti setiap hari upload konten ya? Oh nggak bisa bang, setiap hari gue kan harus mikir konten, ini itu gue harus research gitulah. Jadi kayaknya postnya seminggu 3 kali lah dalam. Minta gaji berapa dia? Gajinya sih nggak gede karena baru lulus. Iya, gitu ya. Sekitar ya 5-10 lah. Bang itu 5 juta di tempat kerja gue udah jadi supervisor ini. Gue lu baru masuk minta segitu. Menurut Genzi itu hal yang wajar loh. Gaji segitu tuh yang wajar. Nah ini lu nih. tanya bapak lu Genzi. Bapak lu kerja setengah mati. Emosi gua. Sabar Bang Apus. Maaf. Saya kira ada pengalaman dengan Genzi fancy. Temen gue yang tadi sih, yang kayak dia gak mau kelihatan fancy di tempat kerja. Mobilnya disembunyikan. Terus ada nih temen gue baru banget kecelakaan, baru banget kecelakaan. Dia kerja di salah satu PR gitu, PR club. Terus baru ganti sih, dia pakai kereta gitu loh. Kereta masih mulus banget kereta mobil. Oh, gue kira ada jalur relnya tuh. Saking kayaknya. Mobil kereta maksud lu. Mobil kereta. Terus kayak tiba-tiba upside down gitu. Upside gitu. down tuh. Kecelakaan kecelakaan. aja. Bahasa kerennya upside down. Nubruk kalau Jaktim nubruk. Kasian banget. Itu yang tadi gue bilang kayak banyak loh Genzi yang udah kerja bener-bener buat keluarganya gitu-gitu. Iya sih. Kecelakaannya karena apa tuh sih temen lu itu? Iya udah kemalaman aja. After party. Apa? After party enggak? Enggak. Itu temen baik gue, pastinya gue support lah apapun yang dia lakukan. Gitu. Oke. Banyak yang dinormalisasikan kan sekarang. Iya. Nah kalau ini buat Bang David lagi nih. Lu sendiri dulu pas zaman fresh grade, lu orang yang kayak gimana di kantor? Gue dulu pas SMK itu rumah gue di Jaksel, di Marinir bro. Cilandak. Di Marinir? Iya. SMP tuh? Enggak, gue pas jadi guru SMK. Jadi keluarga gue tuh ada rumah di dekat Marinir situlah, Cilandak KKO. Gue keterimanya tuh di Tangerang Kota coy. SMK Kanaan. SMK Kanaan. Di Tangerang Kota gue naik motor itu bolak-balik tiap hari itu 100 kiloan. Waduh. Gitu. Jadi itulah keadaan gue fresh grade dulu ya. Tapi gue nerima karena gue ya kalau nggak kerja mau ngapain bro? Susah nyari gitu kerja kan. dulu kan. Zaman dulu kan apalagi gue kosong. Iya. Dia biasanya yang tahan naik motor lama tuh emang ya umur-umuran segitu kan. Nah terus gue menemukan kemarin juga gue hire ada orang suruh nge-live TikTok. Ini kan dulu pas masih ada live ya, live itu ya. Terus dia ngitung gaji dia, nanti lu kalau live gaji lu segini ya, misalkan 6 juta. Terus dia ngitung, gak cukup bang buat grab car gue, anjing gaji lu 6 juta gak usah naik grab car, naik motor. Betul. Itu bukan urusan bos lu lagi, bangsat. Bingung kan? Gue dulu naik motor 100 kilo bolak-balik. Nah itu tuh banyak banget tuh gue temuin kayak gue dulu ini, lu mau manja gitu-gitu. Nah itu yang Genzi benci terhadap milenial ya. Gak benci sih. Oke. Nah ini kan jadi clash kan.
Jadi clash kan. Jadi clash kan. Tapi nggak apa-apa, Syakira lu jujur aja kayak. Iya jujur aja. Orang tua nggak bener langsung aja. Iya, langsung aja nggak apa-apa. Tapi salah sendiri susah gitu kan. Jujur ya. Tahu. 3 lawan 1 lu masih kuat. Genzi emang. Sebenarnya kaki gue udah tadi kayak gini, kaki gue udah kayak gini sebenarnya. Saya kira jangan marah ke gue ya. Tapi akhirnya yang tadi gue bilang bro, kita tuh harus ngerti gitu. Ya. Orang tua mereka udah kerja susah biar mereka bisa hidup enak. Kan? Kayak tanggung jawab suami ya, pengen nikahin istri. Bukan gitu bro. Iya. Maksudnya Gen Z ini banyaknya lahir di orang tua yang dulunya udah berjuang. Sekarang bisa enak, anaknya hidup enak. Oke. Gitu. Jadi memang mungkin dari orang tuanya biasa naikin dia mobil. Dia nggak ngerti naik motor butut puluhan kilometer rasanya kayak apa, dia kan nggak ngerti, nggak bisa juga. Orang tuanya juga nggak akan rela, makanya dia ngitung itu di budget gaji dia. Itu makanya akhirnya gue understand. Nah itu lewat perjalanan itu bro. Lewat kelas-kelas itu baru kita bisa understand. Tapi dia paham abis lu kasih tahu. Gue paham, cuman gue juga akhirnya paham setelah dia kasih tahu. Dia tuh memang nggak pernah naik motor gitu loh. Dia tuh naik motor pun takut, nggak bisa gitu loh. Oke. Tapi kan kalau kita dari satu sisi langsung emosi kayak gue tanpa dengerin penjelasan dia kan, yang jadi berantem kayak gue sama Syakira tadi kan. Tapi kalau kita udah dengerin, oh ternyata gitu. Oke. Gue pun akan melakukan hal yang sama dengan anak gue gitu. Oke. Tetap komunikasi nomor 1. Jadi nggak boleh saling skeptis satu sama lain gitu. Tapi seminggu kemudian dipecat kan. Tetap kan. Itu termasuk ke 80% itu itu ada kan. ceritanya lagi nanti terakhir. Gaji pertama lu sebagai pekerja tuh berapa per bulannya? Dikit banget bro. Berapa? 2 juta. Tahun? Guru tuh, tahun? Iya jadi guru. Terus Tahun? naik jadi 3,5 tahun 2016 apa? Iya sih itu. Mirip. Iya, 4 juta gue dulu tahun 2016 UMR juga. lah ya. UMR. Lu sendiri gaji pertama lu? Lu pernah kerja sama orang sih? Iya sekarang kan lagi kerja sama orang. Oh Dia kerja di label. Oh iya sih itu kerja sama orang. Sebagai Maksudnya talent. kerja Sebagai talent. ngantor-ngantor gitu gaji bulanan gitu. Yang udah tanggal 28, tanggal 27 lu panik aja gitu. Oh itu yang gue rasain sih. Maksudnya gue tuh kebetulan kayak gue waktu SMP udah bener-bener kayak my dad passed away kan. Sorry? My dad passed away. Apa sih? Kayaknya meninggal dunia bro. Oke. Kurang enak nerjemahin Apa-apa. kalau Sorry, gitu. Oke. Full English aja Syakira. Kita doang yang ngerti. Iya. Aku gak paham nih. Jaksel Amerika, Jaksel aduh aku Jaktim. So my dad passed away in 2016 and it was so hard for me at first, but Diseriusin loh. Ngantuk saya kira. My dad passed away too. Pass away. Iya. Bukan face away bro. Apa? Pass away. Pass away. Yeah. Kalau face away ngebut bapak. Dominic Toretto dong ya bapak gua. Dominic Toretto lucu banget. Iya jadi bokap gue meninggal saat gue SMP. Jadi mengharuskan, karena gue anak tunggal, mengharuskan gue dan nyokap gue udah mikirin bener-bener kayak gimana ya kita ke depannya. Jadi dari SMP tuh gue bener-bener yang udah kayak oke, gue minggu depan harus ngapain ya biar gue bisa ini, gue bisa ngapain ya, dan kayak bener-bener udah kepikiran kayak gitu udah dari SMP sebenarnya. Dan Terjawab kayak kenapa lu nggak manja. Iya gitu. Terus kayak dari situ sampai yang kayak kan gue sangat menghargai proses banget nih ya dalam kehidupan gue. Yang dulu kayak gue gue pulang sekolah misalnya gue naik angkot atau gue apa gitu. Gue relate loh, sama gue kayak lu juga. Iya terus gue tuh ngikut-ngikut teman gue, apa sih yang tadinya gue hidupnya nyaman-nyaman aja, bokap gue masih ada, terus gue tiba-tiba yang harus kayak banting setir, gue harus ngapain ya gitu. Gue sama nyokap gue yang sampai kayak pernah suatu hari gue bingung gitu, gue nggak ada kerjaan apa-apa, akhirnya gue terima endorse, terima apa, baru masuk musika, baru apa. Jadi proses yang gue lihat dari dulu sampai sekarang tuh bener-bener kayak gue udah di sini ya sekarang. Gue ini tuh mimpi gue 5 tahun yang lalu, tapi gue masih di sini. Makanya kayak apapun yang terjadi di kehidupan gue akan sangat bersyukur itu sih. Yes. Aduh merinding gue dengernya cuy. Bener. Karena mengharukan. Karena mengharukan. Dingin. Enggak, gue juga ditinggal sama bokap gue kan dari kecil kan, gue dari SD gitu. Gue selama ini berjuang juga sama kayak lu. Jadi gitu. prioritasnya jadi bukan kayak diri sendiri lagi tapi nyokap gue juga. Betul. Kalau gue nggak kerja nyokap gue gimana ya? Maksudnya kayak nyokap gue sakit, aduh gue harus gimana ya, kayak gitu-gitu sih. Iya. Ini Genji dengerin nih. Angkatan lu. Endorse pertama deh berapa Syakira? Endorse pertama ya? Pertama. Gue pernah Sebuah brand apa tuh pada waktu itu? aduh gue masih inget banget, gue dikirimin slime. Slime. Tau gak slime yang gini-gini? Iya. Tau gak? Itu gue seneng banget. Gue dikirimin, gue dikasih untuk
barter story itu 800.000 sampai ke 800.000. Satu story. Satu story. Satu story Itu 800.000. Itu SMP. Gue masih inget banget. Story Terus gua masih segitu lu sekarang. Kayak story gue sekarang ya. Iya, red story gua itu. Salah nih, mana manajer gue salah ngasih. Udah lah SMP tahun berapa lagi? Lu kalau masih sama. ya yang gue bilang tadi yang proses itu. Jadi kayak ya udah gue ambil aja gitu kan. Yang penting gue sama nyokap gue aman gitu loh. Iya. Gitu. Jadi gimana rasanya pertama kali nyokap dapat duit hasil endorse lu? Senang sih karena yang manage juga nyokap gue. Jadi kayak gue tuh satu tim gitu sama nyokap gue. Bener-bener kayak kita tuh kalau lagi di rumah kita kayak ibu anak, tapi kalau lagi di luar rumah tuh kita kayak itu udah di post belum? Itu nanti jangan lupa ya kliennya minta gini. Jadi lu habis konten-konten mak lu ngedit. Oh enggak. Bukan kayak gitu. Yang ngebalesin personal manager lah ya. CP. Berarti nyokap berlaku sebagai manajer pas SMP. Kalau nyokap lu dulu? Hah? Nyokap lu? Nyokap gua TKW. Oke. Tanpa kata. Syakira, lu pernah kebayang gak misalnya lu bukan musisi, lu bukan aktris segala macam, kalau lu sebagai pekerja kantoran lu pernah kebayang gak kayak gimana? Mungkin lu denger cerita temen lu gitu. Atau kalau lu pekerja kantoran lu kira-kira akan pengennya profesi apa gitu ya? Lu pengen jadi profesi apa? Gue sebenarnya pengen banget jadi arsitek dari kecil. Gue udah jadi waktu itu gue udah keterima di salah satu kampus swasta di Bandung, arsitektur. Tapi kayak aduh gue mikir lagi nih, ini mengharukan lagi sih sebenarnya. Unpar kalau nggak salah ya. Unpar apa? Universitas para arsitek tau gue. Emang ada khusus Parahyangan. Parahyangan. Ya jadi waktu itu gue udah keterima, tapi gue juga keterima di UPI ini, ilmu gizi. Jadi pilihannya arsitektur dan ilmu gizi. Nyokap gue bilang kayak, tapi Neng kayak kalau kamu masuk arsitektur kamu takutnya sibuk, nggak bisa kerja gini. Terus gue mikir kayak iya juga, ya udah gue ambil ilmu gizi. Akhirnya ilmu gizi pun sekarang gue kan masih cuti ya. Karena cuti ya. Iya, maksudnya gue masih punya prioritas di mana nyokap gue kan belum nikah lagi juga nih. Jadi kayak gue bener-bener harus mikirin, kalaupun gue kuliah nih, gue ngerasa gue egois banget gitu loh. Kayak sedangkan banyak banget kebutuhan yang harus gue tentuin gitu loh, kayak listrik apartemen, listrik rumah, listrik ini kayak banyak banget lah gitu ya. Dari situ jadi akhirnya gue cuti kuliah. Gue mikir kayak oke, gue kuliah bisa nenek kakek pun gue masih bisa kuliah. Betul. Jadi kapan sampai bisa kuliah, at least sampai nyokap gue punya suami lagi atau yang bisa bener-bener bikin kita semua financially stable, atau kayak ya alhamdulillah sekarang gue financial stable alhamdulillah, tapi pengen banget ada sosok itu lagi gitu loh, dimana kayak gue bener-bener butuh kayak sepi aja gitu di rumah, nggak ada sosok laki-laki. Sebenarnya tuh kayak yang susah aja gitu, misalnya tukang galon datang terus kayak udah jadi gue tuh baru kayak Wonder Woman banget berdua. Dari dulu sampai sekarang bisa misalnya kayak bener-bener ngerasa nyaman gitu loh di rumah. Kayak gue ngangkat galon sendiri, ganti gas gitu. Kan maksudnya itu tidak bisa dipungkiri pekerjaan laki-laki. Maksudnya kayak yang memang fisiknya lebih kuat gitu loh. Iya. Tapi kalau di rumah lu sepi, suatu saat lu pengen rame, undang barongsai. Barongsai. Kan buat ngangkat galon bukan. Bukan itu yang dicari ramenya. Lagi Sinja. Iya. Berarti butuh sosok laki-laki untuk ada di rumah. Kayak sesimpel masang lampu deh gitu kan. Masang bohlam gitu-gitu ya. Dari isu ya. Kayak kalau dapet cowok yang gak bisa, lanjut aja. Oke. Jadi isu. Bener. Jadi kalau misalnya nemu cowok yang sosok kebapaan langsung kayak gue bapak-bapak banget sih gue. Gue bapak-bapak banget sih. Oke, berikutnya kita akan langsung masuk ke tiap minggu pagi aku bersin loh. Hace. Kalau lagi gosok gigi itunya dong. Kalau lagi gosok gigi dia bersin ya. Kalau mandi berisik nggak Pus? Ada gitu-gitu. Kios banget ya bapak-bapak mandi. Iya, bapak-bapak mandi gitu. Iya. Ini gak jual kisah kan? Enggak. Jadi inspirasi ya. Arsitek berarti. Tapi kalau profesi yang lagi naik daun sekarang apa sih di antara para fresh grade gitu? Apakah programmer hitungannya profesi naik daun atau sebenarnya sosok aja? Pengen jadi Fuji kayaknya. Bukan, itu bukan profesi. Bukan ya. Bukan profesi itu. Oke. Yang naik daun sih kalau menurut gue programmer masih naik daun. Masih naik daun sekarang karena ya masih memandang keren kan. Iya gitu, sih. Bisa buka laptop layar lu hijau gitu. Padahal juga nggak ngerti apa-apa. Iya. Padahal YouTube ya. Iya. Jadi menurut gue masih keren. Tapi kalau ini gue serius ya. Iya. Kan kita serius dari tadi. Betul. Iya. Yang lagi hits banget nih AI.
Oh Oh iya, keren Iya, banget AI AI. agents. AI. Gitu. Jadi kalau di luar negeri ini orang lagi bingung nih gimana cara kita buat AI yang bagus, misalkan dari set gambar lo bisa hasilin konten baru. Misalkan lu pernah dengar nggak kayak yang sampaikan pada jiwa yang bersedih tapi suara SpongeBob gitu, itu salah satu aplikasi AI itu. Nah di luar negeri tuh lagi sibuk kayak gitu. Nah tapi di negeri kita lagi sibuk apa gue nggak tahu, makanya itu tuh. Oke. Kira-kira lagi sibuk apa? Makanya Ada deh. iya, Ada deh. jadi makanya itu keresahan gua konten juga, Bro. Iya, Itu keresahan iya, gua iya, konten iya, juga. iya. Makanya gue selalu tunjukin data mereka, ini loh data dari misalkan ada lembaga research, lu tuh harusnya belajar ke sini gitu loh, bukan yang ngurusin Berarti ini. semua hal di luar negeri yang lagi hype, yang lagi ini lu Enggak, kasih tahu di konten lu. iya, tapi nggak dilakuin sama orang kita. Ah. Di Korea udah ada yang CEO AI kalau nggak salah. Jadi Yes. perusahaan tuh nyoba Iya. CEO-nya diganti AI. Jadi kan gak ada perdebatan-perdebatan tuh, terus sukses katanya ininya. AI CEO. CEO-nya AI. CEO-nya Iya. AI. Gak ada perdebatan. Gak ada Lagi perdebatan. ngomong shoot down. Mic-nya juga mati. Iya. Itu ya, berarti programmer masih. Masih banget dong. Masih Nah kalau jurusan nih kira-kira misalkan kita punya ponakan pengen kuliah nih, terus Iya. kayak aku yang penting jurusan aku gampang dapat kerja deh gitu. Lo kan ngasih saran dia masuk jurusan mana? Kalau yang gampang dapat kerja ya, industri kreatif sih. Nggak tahu tuh sekarang jurusannya apa aja. Industri kreatif. Masalahnya gue bingungnya tuh jurusan sekarang tuh udah gak relate sama kerjaan sekarang, Bro. Asli, gue juga Sebenarnya iya sih. Gue kuliah, lu kuliah apa? Periklanan gue. Oh masih masuk. Ilmu marketing masih kepake sih, unique selling point gitu-gitu dalam sampai kita bikin TikTok juga sebenarnya masih agak kepake jujur ya kadang-kadang. Saya kira gizi kan. Gue dulu kuliah arsitek. Lu arsitek, Bos? Iya. Oh. Berarti lu impian Syakira. Iya. Gimana rasanya jadi arsitek? Pusing. Oh. Tapi gue enjoy, Keren. enjoy karena senang gue desain gitu Oke. kan. Iya kan seru banget. Seru keren banget. Iya, pokoknya mimpi lu ada di gue sekarang. Nah, arsitek dan daddy issue dia lah lu cari. Iya. Mungkin dia yang harusnya ngangkat galon di rumah lu. Angkat galon. Desi. Dia takut sama ceweknya. Ada. Takut sama ceweknya dia. Udah ada gandengan. Udah ada gandengan. Maaf Kak, ini cuma Kalau nanya. belum aja. Gitu ya, AI berarti ya. Apa industri kreatif gitu. Iya, kalau mau di industri kreatif sih. Fakultasnya berarti jurusan harus diperbarui dong sebenarnya, kayak misalkan kayak ada akademi FYP dari Iya, Berata di TikTok. Di TikTok. Nah, tapi kan aku mikir ini kalau beneran sebenarnya akan banyak yang daftar loh. Betul, sebenarnya. semester 1 kita belajar gini-gini dulu Iya, Gini-gini bisa enggak? bener. Itu sih, Bro. Semester 2 megang produk yang kayak gini nih sebenarnya seberapa Kayak gini ya. angle-nya seberapa Iya, gitu ya kan. Gak semua orang tahu gimana cara mulai jadi TikToker soalnya kan. Nah, ibaratnya kita gitu. kan juga belajar di jalan kan, ngonten gitu kan. Yang engage kayak apa sih? Iya. Gimana nih maksudnya audiens kita kayak apa? Coba itu bisa dirangkum dalam suatu kurikulum yang bagus gitu. Nah, iya itu belum ada. Itu masih keren sih. Belum ada. Pasti banyak yang mau. Rektor bawa Alpenlibe. Bawa rektor. Rektor bawa Rektornya bawa Alpenlibe. Rektor bowo. Iya. Di Benma dekan menurut gua. Ibenma. Di Benma dekan. Iben Iya. mah. Dosen. Dosennya Konten lu apa di medsos? Kalau jurusan cover lagu dong. cover lagu. Lu berarti ini matkul musik. Musik ya. Jurusan fashion dospem Alif Cepmek menurut gua. Alif Cemek. Alif Cepmek dospem. Fashion Alif Cepmek. Masih ada ya ya? kontennya Alif Cepmek. Dia lagi sibuk ini ngeluarin rambut kayak Cepmek ya, Iya, Cepmek iya, ya. iya. Iya. Nah kalau misalkan magang tuh masih relevan gak sih sekarang? Internship tuh yang kan nanti dulu kan banyak cerita Gen Z juga milenial magang di kantor gede nih. Tapi di sana cuma kayak disuruh ngambilin kopi lah, ngeprint keluar. Lu banyak tuh cerita kayak gitu. Terus dia ke kampus juga, gue magang gak dapet apa-apaan tapi nilainya A gitu. Itu kan agak buang-buang waktu mungkin sebenarnya. Menurut lu itu masih relevan gak Bang? Nah itu tergantung tempat kita magang ya. Berarti kan itu salahnya tempatnya magang ya kalau cuma dibuat suruh buat kopi atau gimana ya. Itu jatuhnya manfaatin gak sih? Iya. Tapi dulu banyak yang kayak gitu masalahnya, Banyak ya? bukan 1-2 cerita doang tuh. Soalnya ketika gue kan orang daerah ya, yang tadi lu bilang kosong, gue Kosong. kuliah juga telat, Iya. gitu kan. Pas gue kerja di BINUS dan gue ngelihat anak-anak BINUS, justru gue malah bangga gitu. Kayak mereka tuh udah 3+1 gitu loh. 3 tahun kuliah, 1 tahun kerja magang gitu. Jadi pas lulus udah siap kerja, bagus gitu loh. Pengalamannya jadi udah ada duluan. Iya gitu udah ya. ada duluan dan rata-rata gue juga yang hire Gen Z di kantor tuh rata-rata magang dulu di gue. Gitu. Oke. Ada yang beberapa magang dan yang bener-bener magang itu memang bagus.
gitu loh. Tergantung kantor berarti. Iya tergantung kantor sih, kalau lu cuma suruh buat kopi sih ya mending keluar aja sih, bener sih itu. Asli, gue dulu sumpah nih, gue dulu Magang. STM. Ya kan, magang di bengkel motor. Terkenal banget tuh bengkel motor. Suruh ngapain gue tiap hari? Nyuci motor. Steam. Jadi bonusnya orang habis servis di situ di steam. Nah, gue yang nyetim, gue nggak dapat ilmu apa-apa di situ. Ilmu tentang perbengkelan nggak dapat. Ganti oli pun nggak tahu gue. Tapi dari nyetim lu kan tahu partnya kan. Oh ini. Tangan gue keriput lah efeknya itu lah. Tapi sama loh, beda lu itu di Jaktim kan. Iya. Gue juga relate, gue sebenarnya dari SMA juga udah sering ke bengkel gue. Bengkel SCBD tapi yang klub yang di bawah. Wow. Dulu gue kehilangan ear monitor tuh di sana. Pernah. Di bengkel SCBD. Bengkel SCBD. Sering pensi dulu di sana juga acara musik. Nah tapi kita ngomongin tentang Gen Z spill cerita kantor di Twitter tuh kan legendaris banget tuh, banyak lah yang dia resign terus dibilang kantornya toxic gitu. Kantornya toxic Twitter, dan red flag. Gue suka di-mentionin tuh sampai sekarang tuh kalau ada yang begitu-begitu. Nah menurut lu normal gak sih kayak gitu? Dari yang lebih dewasa dulu. Nanti yang merasakan banyak karyawan resign. Biasanya udah enggak gitu. Saya kira cerita kenapa gue dulu ada keluar banyak Gen Z di kantor gue. Iya. Jadi ceritanya tuh gue cuman stop beberapa orang dari tim ini. Tapi kan mereka kan setia kawan ya. Setia kawan Tapi emang Gen Z setia kawan sih, mereka gak setianya pada pasangan kalau gak salah. Itu benar. Udah banyak yang dinormalisasikan. Jadi Iya. Gitu. Jadinya satu keluar, dua keluar semua. Biar tujuannya biar for the sake of friendship gitu. Kalau tahu bener tahu. Iya. Solid ya Gen Z itu ya. Mungkin tujuannya ini kali, biar apa? Nggak ada kita ntar lu pusing sendiri, pusing nggak? Enggak, bisa jalan. Oke, syukurin lu. Karyawan gue juga sedih, jadi satu geng gitu mereka masuk terus satu keluar, terus yang kayak jadi kayak diem-dieman gitu sama yang lain, jadi nggak mau gabung. Oh gitu, jadi nggak mau gabung. Ngaruh ke mood ya, ngaruh ke mood. Moody ya kayak Gen Z. Moody ya. Lu sebagai bos ngeliatin aja tuh karyawan kayak gitu-gitu. Gue liatin aja, gue kontenin. Emang. Tapi kalau ditanyain kenapa keluar, ya mau ada ini itu terus habis itu kerja di mana, belum dapat kerjaan gitu. Jadi kan hal yang kontras ya, kalau kita dulu kan keluar harus dapat kerjaan. Betul. Lu diem-diem udah ngirim CV dari kantor lama. Bener. Tapi biasa alasan keluarnya apa mereka? Keluar aja. Jadi keluar kayak ada yang mau bantu keluarganya, ada yang mau A, B, C dan Z gitu loh. Ada yang mau misalkan gue mau kuliah lagi bang, ternyata nggak kuliah. Iya. Oke. Gitu loh. Jadi maksudnya akhirnya mereka kan nggak dapat kerjaan. Gue bukannya apa-apa, maksudnya ya udah lu stay aja kan nggak apa-apa kan gitu. Tapi kenapa harus terjadi seperti itu gitu. Makanya itu waktu itu banyak yang keluar. Terus akhirnya pas keluar banyak yang spill di story. Iya, lu ngalamin juga tuh di spill. Parah bro, bisa ekspor mah parah. Oh gitu. Iya, sampai ada yang spill, wah storynya panjang deh, berlapis-lapis. Ngaruh nggak ke bisnis lu? Enggak sih. Enggak ya. Cuman ya ya maksudnya tapi ya kan gue ngeliatnya kecewa aja loh. Kenapa sih harus di-spill? Kenapa lu nggak ngomong gue aja gitu loh? Kecewa lu di bidang apa? Iya. Gitu. Apalagi sampai di-spill ke akun-akun overheard gitu loh. Sampai fast gitu kan. Iya. Bisa ekspor kan followernya gede. Jadi kan kalau di overheard kan juga banyak yang nanggepin gitu loh. Jadi kan isu-isunya kan jadi liar gitu loh bro. Emang kamu keluar dari bisa ekspor bisa apa? Bisa apa? Bisa ekspor. Selain bisa ekspor bisa apa? Gitu sih ya. Bukannya gue marah atau apa. Gue sih konsepnya nggak nyerang balik lah gitu lah. Cuman lu blok aja ya? Bukan sih. Tapi maksudnya buat apa lah. Kalau lu, ini pesan gue buat Gen Z ya. Misalnya kalau lu resign terus lu ngejelekin kantor lu yang lama, terus nanti lu kerja di kantor baru, lu resign lagi ngejelekin kantor lu yang lama, terus lu resign lagi terus mau selesainya kapan? Kapan beresnya? Iya, gitu loh. Jadi baiknya kalau cabut baik-baik aja lah, udahlah. Betul, biar saling sama tahu lah apa salahnya bos di mana, salahnya kita di mana gitu ya. Bener. Terus mereka ini bro, kalau resign, mereka ini kan pengetahuannya luas ya. Jadi mereka kalau ada yang kurang, misalkan bang ini gue kurang, itu gue kurang, mereka bisa hitung. Dan mereka sampai datang bela-belain ke LBH bro. LBH itu apa? Lembaga Bantuan Hukum. Buat konsultasiin ada yang kurang, ada apa. Jadi kayak seniat itu ya. Ke kopi Joni tipis sih. Iya, bukannya bikin CV kan. Apply yang lain kan. Tapi malah kesini. Tapi gue tetap di sisi yang mengerti ya. Mungkin mereka memang teredukasi kalau mereka tuh memang harus mendapatkan hak yang baik. Itu benar.
Gitu sih. Tapi memang itu bedanya, Bro. Jadi mereka bakal ya gitu gue bilang fair trade, pertukaran yang setara. Lu harus setara, Bang. Fair trade. Nukernya harus setara gitu. Gitu sih, Bro. Gen Z sendiri gimana? Iya sih. Tapi emang Gen Z kalau bahas resign kan kayak kita kan dulu kan harus one man notice dulu segala macam kan. Gen Z emang resign agak jarang yang bisa cara baik-baik gitu. Soalnya kan orang tua mereka bisa juga gak baik-baik gitu. Betul. Tapi tapi mungkin Shakira lebih mengerti karena dia adalah Gen Z, tapi dia juga mengalami mempekerjakan Gen Z juga gitu ya kan. Jadi mungkin dia lebih tahu approach-nya gitu. Menurut lu Shakira gimana sih cara kita approach Gen Z supaya nggak kayak gini nih, nggak cabut terus nge-spill, nggak tiba-tiba ngilang gitu. Harusnya approach seperti apa dari orang-orang terhadap Gen Z? Tetap maksudnya yang gue bilang tadi komunikasi tuh penting banget. Soalnya ada banget nih gue kerja sama temen gue Gen Z. Dia jadi kitchennya, jadi dia tuh kayak yang masak-masaknya gitu lah, bikin menu yang apa. Karena miskomunikasi dan lain-lain, akhirnya dia keluar gitu aja dan kayak pas keluar dia minta bayaran yang gede banget untuk menunya dia dibeli. Ya udah lu beli menu gue aja katanya. Karena awalnya, itu buatan dia. Awalnya belum ada perjanjian tapi. Belum ada, dan itu sih yang salah. Jadi kayak karena bisnis pertemanan, jadi kayak gak ada hitam di atas putih, itu susah banget. Apalagi bisnis sama mantan kan susah banget. Oh itu mantanmu. Enggak, bukan mantan gua, itu beda lagi ada. Mantan gua sekarang sohib banget. Sohib banget. Dari mantan menjadi sohib gak ada masalah ya? Gak ada masalah. Malah jadi rockingnya jadi makin berkembang lagi kan. Wah gitu. iya sih, keren sih. Iya jadi sempat kayak gitu, dan kayak menurut gua, dan dia sempat kayak bilang gitu ke beberapa orang kalau oh ya si ini gini. Padahal kan ya meskipun gak di Twitter sih, cuman tetap gak enak itu nyampenya kan ke kita. Kita sebenarnya baik-baik aja, kenapa gak dikomunikasiin dari awal dan lain-lain gitu. Jadi dari miskomunikasi akhirnya resign lah dia dan bilang ke orang-orang kayak gitu. Jadinya gak enak aja kayak didengarnya. Padahal kan harusnya komunikasi aja, orang kita temen gitu. Berarti semua hal harus diomongin aja sebenarnya. Bagi Gen Z ya. Lebih cuman jelas juga gitu sih, ya. Cuman bingung juga sih. Jadi karyawan gue kebanyakan kemarin tuh ada yang beberapa yang resign dan alasannya tuh macem-macem gitu loh. Tapi alhamdulillahnya belum ada sih kayak yang kalau karyawan baru-baru yang kayak Gen Z muda-muda itu belum ada yang kayak oh kerja di Rockin mah kayak gini. Cuman malah dari customernya aja. Dari customer Gen Z. Customer Gen Z beda lagi. Wah, beda lagi ya. itu. Oke. Ada yang mocahin tembok lah. Seriusan. Benar Abusive itu. tipis. Kenapa gara-gara mie-nya lama mateng atau gimana mocahin tembok? Abusive tipis bagus sih kata-katanya. Dua kata lucu. Abusive tipis ya. Abusive tipis. Customer Gen Z kayak gimana yang nyusahin sebagai pemilik kuliner? Justru customer Gen Z yang lebih kayak bisa speak up gitu, lebih kayak kurang pedes nih misalkan gitu. Di TikTok sih kayak misalnya ada yang review bakmi baru nih hidden gem gini. Nanti komen-komennya tuh kebanyakan Gen Z tuh yang udah datang ke sana, apaan lantainya kotor kayak gitu gini. Pro kontra tapi ya, ada yang pro juga. Ada yang pro juga pastinya. Nah, yang kontra tipis, Ci. Apa? Kode blue tipis. Itu harus pakai backsound horror kan reviewnya. FYP situ. FYP banget sih. Cuman setuju di mana Gen Z emang lebih berani sih mengekspresikan dirinya. Iya. Kayak itu sih, itu bener sih, itu poin yang bener dari Gen Z. Tergantung kitanya berarti nanggepin Gen Z gimana kan? Iya. Kayaknya Ramadan ini kita harus bukber di Rockin udah lebar sih. Oh itu asli sih. Itu di Bandung ya? Di Bandung nih Cilaki. Itu hidden loh itu speakeasy bar. Hidden. Jadi kalau dari luar tuh kayak udah, itu jadi kayak ada space gitu. Jadi kayak block space tapi satu tempat. Masuk ke dalam, nanti masuknya lewat pintu dapur. Lucu banget kan. Jadi datang ke Rockin. Nggak rencana buka di Jakarta atau? Mau banget, mau jadi investor. Boleh. Bisa ekspor Rockin. Bisa ekspor Rockin. Atau nanti kalau ada event Rockin yang support untuk kulinernya. Boleh tuh. Buka booth di event yang bisa ekspor gitu-gitu. Keren. Jadi crossover bisa. Crossover. Iya. Tapi kalau di Jaktim sih gue kurang advice ya untuk Bang Rockin ya. Berarti jangan Jaktim buka cabangnya. Namanya Rockin masih normal kan. Iya. Nama-nama kuliner Jaktim tuh agak ekstrim lah bisa. Iya, ada ekstrim. Kasih tahu aja. Lu udah pernah ke tempat gua kan? Semua ada
mie ayam Putra Indonesia. Oh. Dalam kurung Putin gitu. Rada ngeri emang makanan di situ. Rada ngeri emang. Kebuli Jordan kasih tahu dong. Kebuli Jordan kasih tahu. Ada Kebuli Jordan. Kebuli Jordan. Kebuli Jordan. Kebuli Jordan. Lu Rockin ada tagline-nya enggak makanan? Nah, Make noodle great again. No. Crafting noodle, crafting memories. Itu artinya apa? Crafting noodle, membangun mie, membangun kenangan. Di Condet ada Kebuli Jordan. Dia tagline-nya makanan surga turun ke bumi. Itu. Bukan senikmat makanan surga bukan ya. Memang makanan surga turun ke bumi. Turun ke bumi gitu. Jadi ya, itu di Jaktim. Jadi turun aja ya. Iya. Kebuli Jordan ternyata di surga makanannya. Makanan surga. Nah, ini lucu banget sih. Beneran. Baru buka deket rumah gue tuh Kebuli Jordan. Baru buka. Udah sampai Serpong. Coba. Makanan surga udah turun ke Serpong sekarang. Udah turun ke Serpong sekarang. Iya. Itu kitchennya di atas berarti ya? Kitchennya di atas. Enggak. Tetap di bawah. Surga banget. Yang megang kitchennya bukan manusia. Bukan. Enggak kayak gitu juga. Bukan. Tapi enak banget. Kebetulan mantap ya. Enak. Udah pernah nyobain rasa makanan surga? Kenapa bisa bilang enak? Kan semua makanan di surga ada. Iya, termasuk Kebuli Jordan. Kebuli Jordan. Dan mie ayam Putin. Mie ayam Putin. Ada. Putin. Iya. Nah, mungkin terakhirnya adalah pesan dari kita masing-masing terhadap seluruh Gen Z atau fresh grad yang akan memulai karir gitu. Mungkin dari gue dulu, nanti yang lain juga memberikan pesan. Pesan gue untuk Gen Z adalah kayak kalian kan mungkin sekarang masih muda nih. Tapi nantinya dia akan melahirkan generasi emas di 2045 katanya kan. Generasi emas akan memimpin negeri ini nantinya. Walaupun kalau nanti ada generasi emas, kenapa orang sekarang justru banyak kan yang silver gitu mas gue. Manusia silver. Oke. Katanya emas kok. Iya. Grup band malah perunggu mas gue. Betul. Emasnya mana nih gitu loh. Masih gue tunggu sampai sekarang. Nah Gen Z lah nanti yang akan melahirkan generasi itu gitu menurut gue. Betul. Mungkin emasnya mas Jawa. Bukan 2045. Bukan generasi mas. Bukan generasi mas. Bukan ya? Bukan. Generasi emas. Oke, siapa dulu dari Bang David atau apa? Buat Gen Z Jaktim lah. Oke, spesifik nih. Spesifik Jaktim ya. Maksud gua kerja brother. Maksud gua anak Jaktim penyampaian harus begitu bro, biar akrab bro. Kerja brother gitu. Iya. Intinya itu aja ya. Iya, maksud gua investasi di judi online sia-sia gitu loh. Iya kan? Iya, bener. Jangan main Candy Crush mulu. Iya, jangan main Candy Crush terus gitu. Kasihan orang tua lu gitu, kerja udah banting tulang ya kan, apalagi Gen Z yang tinggal di Cilengsi nggak mau kerja. Bapak lu kerja di Jakarta Utara naik motor jam 4 subuh coba. Iya, maksud gua lu kerja lah gitu. Jangan nganggur ngabisin stok beras di rumah gitu kan. Biasanya gitu kan kalau orang tua kita susah, nugget aja dibatesin makan kita kan. Lu pernah nggak makan nugget dibatesin sama orang tua lu? Kita dibatesin makan 3 diomelin kita seminggu. Kerjalah bantuin orang tua gitu. Apalagi kan orang tua di Jaktim kan nggak minta anaknya harus jadi apa gitu. Anaknya kerja ya udah seneng gitu. Kerja brother. Love you. Love you too. Kata ya kata lu. Enggak apa-apa. Gua hampir baper lu. Gua hampir baper lu ini lu. Gua hampir baper lu. Iya. Gitu ya, berarti ya. Iya. Dari Bang David mungkin ada? Ya, pesan gue buat Gen Z, gue selalu percaya Gen Z ini generasi yang akselerasinya cepat nih. Karena teman-teman di bisa ekspor juga rata-rata Gen Z dan mereka yang bisa jebolin ekspor ternyata masih muda-muda loh. Oke. Banyak dari teman-teman nih yang 20 tahun udah kirim misalkan santan ke Eropa, kirim gitu, dan yang bisa gerak ini ternyata anak-anak muda bro. Oke. Karena pemilik-pemilik pabrik, pemilik-pemilik kebun di Indonesia ini udah ada generasi tua dan mereka udah sibuk dengan urusan masing-masing. Nah yang bisa cari bayar-bayar dari luar negeri ini banyak banget generasi muda gitu loh. Makanya gue tadi bilang kenapa bisa ekspor tuh ngapain? Ya bisa ekspor nih ngasih kerjaan buat anak-anak Gen Z gitu loh. Makanya gue selalu percaya Gen Z tuh generasi yang bisa jadi emas juga. Iya. Gitu, asal nih dua sisi ya. Kadang Gen Z juga harus ngerti nih kalau ada generasi yang lebih tua. Oke. Iya, walaupun kalian lebih pinter, kalian lebih apa, tapi kayak at least kita tuh lebih punya pengalaman lah. Betul. Nah, jadi ya kalau ngocol boleh, jangan ngocol-ngocol banget. Tahu batas lah ya. Betul. Tahu batas, jangan
kerja jam ya tadi. Iya. Coba dengerin nih orang tua ini ya. Ini ternyata gue kan diundang untuk podcast ini untuk jadi ternyata untuk dimaki-maki. Bukan. Gue percaya Gen Z. Sharing. Ternyata gue di sini sendiri untuk dimaki-maki. Soalnya kalau nggak dulu jadi bapak ngedumel doang. Jadi ngedumel. Enggak, gue percaya banyak Gen Z yang kayak Shakira ini dan gue banyak ngelihat dengan mata kepala gitu. Betul. Banyak nemenin mereka closing di kontainer dan lain-lain. Itu dan rata-rata itu Gen Z. Dan itu potensi mereka yang harus diasah. Dan buat teman-teman juga yang kayak kita nih, milenial dan boomer ke atas, kadang kita juga harus ngerti mereka tuh hidupnya udah beda. Betul. Oke. Kita. Itu gue dapet insight dari lu sih. Jadi gue nggak bakal marah-marah lagi. Lu dapet sekarang ini nih, dapet insight. Baru dapet insight gue. Mungkin kan gizinya udah lebih baik daripada kita. Mungkin orang tuanya udah lebih sukses. Jadi mereka hidup udah lebih enak. Jadi kita harus juga understand gitu kebutuhan mereka. Nah kalau bisa klop menurut gue, ya bener tadi lah Indonesia bisa maju menurut gue gitu. Asli. Bener-bener Gen Z tuh emang gizinya lebih baik tau. Bener lah. Kita sebagai milenial nih ya. Iya. Susu kental manis itu susu kita dulu tau. Iya kan. Itu gula kan. Gula. Itu susu gua ternyata dulu tuh. Susu aja bohongin kita gimana kita percaya sama orang tua kita Mas. Iya itu. Nih dari Gen Z sendiri nih. Shakira. Dari Gen Z. Pesan gue untuk para Gen Z be better lah ya. Maksudnya kayak kita tahu lah maksudnya apa yang akan kita tahu apa yang kita lakuin, tapi tetap harus hormatin juga yang lebih tua gitu loh. Maksudnya di mana ada cinta ada toleransi juga gitu kan. Ini kan kita ada kesenjangan generasi kan, maksudnya ada gap generasi dan kita tuh gak hanya kita doang dan ada yang lebih tua lagi. Jadi kayak dan bagi yang udah tuanya pun kayak begitu indahnya toleransi gitu loh. Maksudnya kayak saling mengerti aja yang tadi kakak bilang. Terus kayak menurut aku memang gak bisa dibanding-banding. Pertama emang generasi itu tidak bisa dibanding-bandingkan gitu loh. Karena memang pada dasarnya pun hidup di masa yang berbeda gitu loh. Jadi punya kebiasaan dan habit-habit dan yang beda-beda juga. Jadi ya udah ya zamannya milenial ya kayak gitu ya udah nggak bisa diganggu gugat lagi dan zamannya Gen Z ya kita kayak gini gitu mau gimana dong terus kita harus gimana gitu jadi yang paling penting ya toleransi dan tetap punya dasar yang jangan dihilangin tuh kayak kesopanan etika kayak tetap harus ada gitu loh mau se-advanced apapun pemikiran kita tetap etika itu nomor 1 kesopanan toleransi etika itu bener-bener kayak kita bener-bener harus sopan sama yang lebih tua tuh bener karena memang betul mereka lebih berpengalaman mau sepintar apapun kita semua gitu jadi hormati orang tuamu jangan lawan orang tuamu. Nice Dre. Gokil. Lu kalau Gen Z semua kayak lu Indonesia cepet maju. Iya sukses. Intinya itulah untuk teman-teman ML. Enggak. Itu intinya untuk teman-temannya dari MLD yang menyaksikannya bahwa memang Gen Z dan milenial tuh harus saling mengerti dan saling memahami. Dan Gen Z itu tidak hanya terpaku pada Jaksel doang. Gen Z ada di Serpong, Gen Z ada di Jaktim. Gen Z juga bahkan ada di Jepang gitu. Apa tuh? Gen Z Himura kalau di sana. Gen Z Himura. Gen Z Himura mas gue. Gen Z. Intinya tidak ada generasi yang lebih baik dibandingin generasi sebelumnya gitu. Lebih bawel mungkin ada. Lebih bawel ada yang sekarang. Enggak juga. Intinya semua generasi punya kelemahan dan kekuatan masing-masing. Jadi kita tidak perlulah membeda-bedakan antar generasi. Walaupun harusnya gue ngomong begitu di depan kaca ya sebenarnya. Ini untuk semua orang yang menyaksikan intinya gitu ya. Semoga akan terjadi perdamaian antara Gen Z dan milenial dan juga boomer intinya. Toleransi. Semoga generasi emas benar-benar terjadi gitu mas gue. Iya betul. Ya kan? Biar kita jadi Indonesia yang lebih maju lah ya. Ini tergantung pada Gen Z yang sekarang berarti. Betul. Ya. Oke, thank you Bang David, thank you Shakira, thank you Apa Sudah Gaul sudah datang ke sini. Jangan lupa dengerin MLD Podcast setiap hari Minggu di YouTube channel MLD Spot TV dan yang sekarang bisa lo denger juga versi audionya hanya di Noise. Jadi jangan lupa untuk saksikan terus MLD Podcast di MLD Spot TV yang audionya bisa lo dengar juga di Noise gitu. Apa? Wibu KRL. Ada apa nih? Ada apa Mas ngapain?
yang Cisauk udah lewat belum ya? Belum. Masih jauh, masih jauh. 3 stasiun lagi. Oh ya Enggak. kalau gitu saya sambil nunggu boleh nggak saya jadi host podcast ini? Nice. Boleh dong. Ada Gage. Ada Apa tuh Gage? Gagap Gempita. Ganjil genap ya. Boleh. Nice. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya and get yourself inspired by MLD Sport. Jokes baru sih. Wibu KRL. KRL.